Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mengulang sedikit tentang materi Pitagoras, video yang sudah kalian tonton sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi luas permukaan limas, karena ini nanti akan berhubungan dengan soal. Nah, Pitagoras ini hanya ada pada segitiga siku-siku, di mana ada A, B, dan C. A itu sama dengan tinggi, B itu sama dengan alas, dan C itu sama dengan sisi miring. Rumusnya seperti ini. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita langsung ke contoh ya. Contoh. Ada sebuah segitiga siku-siku. Itu alasnya 6 cm, lalu tingginya 8 cm. Berapa sisi miringnya? Berarti C yang ditanyakan, sisi miring. Maka langsung saja C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Langsung saja kita masukkan. A-nya berapa? 8 cm, maka 8 pangkat 2 atau 8 kuadrat ditambah B-nya 6 pangkat 2 atau 6 kuadrat. Langsung saja 8 dikali 8 itu 64, lalu 6 dikali 6 atau 6 pangkat 2 itu adalah 36. Maka 64 ditambah 36 itu adalah 100. Karena kita mencari C, maka menjadi akar 100. Akar 100 adalah 10 cm. Jadi panjang sisi miring ini adalah 10 cm. Sampai sini paham ya? Kenapa Bu ini menjadi akar? Karena kuadratnya jika dicari C-nya saja maka menjadi akar. Kalau di sini kan C kuadrat, maka di sini C saja menjadi akar. Paham ya? Karena nanti ini akan berhubungan dengan soal luas permukaan limas. Baiklah anak ibu, kita lanjut ke luas permukaan limas. Semester 1 kita sudah mempelajari tentang luas permukaan. Luas permukaan itu adalah luas seluruh sisi atau permukaan sebuah bangun ruang. Semester 1 kita sudah mempelajari luas permukaan prisma dan luas permukaan tabung. Masih ingat kan rumusnya? Nah, hari ini kita ke luas permukaan limas. Sebelumnya kita perhatikan dengan seksama bangun ruang limas ini. Limas itu sama dengan prisma, namanya berdasarkan bentuk alasnya. Nah, di sini yang kita bahas hari ini alasnya berbentuk persegi, maka kita sebut dengan limas persegi. Limas persegi itu kalau kita bentang jari-jarinya maka akan muncul seperti ini. Alasnya berbentuk persegi, lalu sisi tegaknya berbentuk segitiga. Berapa jumlah sisi tegaknya? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka kita akan mencari luas alas, lalu akan mencari luas segitiga. Maka diperolehlah rumusnya. Luas permukaan limas itu adalah luas alas dikali luas segitiga, ini luas segitiga ya, dikali 4. 4 ini dari mana asalnya? 4 ini dari jumlah segitiganya. Luas alasnya 1, luas segitiga dikali 4, 1, 2, 3, 4. Atau jika kita jabarkan rumusnya, karena alasnya berbentuk persegi, maka rumus luas persegi itu adalah sisi dikali sisi ditambah luas segitiga. Apa rumusnya? 1/2 kali alas kali tinggi, atau alas dikali tinggi per 2 dikali 4. Jadi ini rumusnya. Nah, sebelum ke contoh soal, mengapa kita membahas Pitagoras sebelumnya? Nanti di contoh itu yang diketahui hanya tinggi limas dan panjang sisi alasnya.
Di sini akan kalian lihat kan, di sini akan muncul segitiga siku-siku yang akan berhubungan dengan Pitagoras. Untuk lebih pahamnya, kita lanjut ke soal. Contoh soal, di sini ada sebuah limas persegi memiliki sisi alas 6 cm. 6 cm ya, sisi alas 6 cm. Dengan tinggi limas 4 cm. Tinggi limas yang mana? Tinggi limas yang ini. Dari titik puncak menuju dasar alas yang berada di tengah-tengah. Ini namanya tinggi limas. Berapa? 4 cm. Hitunglah luas permukaannya. Maka kita tuliskan diketahui sisi alas itu sama dengan 6 cm. Tinggi limas itu sama dengan 4 cm. Ditanya, hitunglah luas permukaannya. Berapa luas permukaan limas? Berapa luas permukaan limas? Dijawab, karena yang ditanya luas permukaan limas, maka kita tuliskan saja langsung rumusnya. Masih ingat tadi? Luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah luas segitiga, karena sisi tegaknya berbentuk segitiga, dikali 4, karena jumlahnya itu adalah 4 segitiganya, ya. Lalu luas alas, rumusnya apa? Sisi dikali sisi, ditambah luas segitiga itu alas dikali tinggi per 2 dikali 4. Ya, sampai sini dulu. Perhatikan, yang diketahui sisi alas dan tinggi limas, sedangkan di rumus luas permukaan itu ada yang namanya tinggi segitiga. Yang mana tinggi segitiga? Yang ini. Ini kan segitiga ya. Yang tinggi segitiga itu adalah yang ini. Ini. Belum diketahui kan tinggi segitiganya? Kita perhatikan. Di sini terbentuk tinggi segitiga sisi tegak dengan tinggi limas, ya. Lalu ditarik garis, itu akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, bagaimana cara mencari tinggi limas ini? Kita perhatikan. Berarti posisinya di sini A, lalu B, lalu C kan pada Pitagoras, alas segitiga, tinggi segitiga, dan sisi miring. Maka untuk mencari tinggi segitiga pada sisi tegak atau sisi miring atau C, itu harus diketahui tinggi dan alas segitiga ini. Tingginya 4 cm. Alasnya berapa? Nah, di sini kalau kita tarik garis seperti ini, panjang AB itu sama dengan panjang ini, panjang garis ini. Panjang yang membagi sisi alas ini yang berada di tengah-tengah titik. Maka panjang alas segitiga Pitagoras ini adalah 3 cm. Dari mana asalnya 3 cm? Ini kan dibagi 2. Panjangnya sama, berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi 3 cm ini berasal dari 6 dibagi 2. Kita akan mencari tinggi segitiga pada sisi tegak kan? Maka kita cari jalan lainnya dulu. Berarti tinggi segitiga, mau kita cari tinggi segitiga, itu adalah 4 kuadrat ditambah, ini Pitagoras ya. Ini berapa tadi? 3 kuadrat. 4 dikali 4 berapa? 16. Ditambah 3 kali 3, 9. 16 ditambah 9 itu adalah 25. Tingginya adalah akar 25 sama dengan 5 cm. Jadi tinggi segitiga sisi tegak itu adalah 5 cm.
meter. Ya, yang ini yang kita cari barusan. Tinggi segitiga. Tinggi segitiga. Ingat ya. Nah, sekarang masukkan rumus. Sisi kali sisi, luas alas. Sisi alas 6 cm. Maka 6 cm dikali 6 cm. Ditambah alas segitiganya berapa? Nih. Ini sama saja berarti 6 cm juga. Di sini 6, di sini 6, di sini 6, di sini 6. Maka alas segitiganya itu adalah 6 cm dikali tinggi segitiganya berapa? Ini yang kita cari dengan Pythagoras tadi. Itu adalah 5 cm. Bagi 2 dikali 4. Kita masukkan 6 dikali 6 itu 36 cm. Cm kali cm pangkat 2. Lalu 6 dikali 5 dikali 4 dibagi 2. Ini bisa kita coret. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. 6 dikali 5, 30. 30 dikali 2, 60. cm pangkat berapa? Cm kali cm berarti pangkat 2. 36 ditambah 60 itu sama dengan 96 cm pangkat 2. Karena ini ditambah ya, pangkat 2 pangkat 2. Jadi luas permukaan limas ini adalah 96 cm pangkat 2. Apakah Anak Ibu sudah paham? Jadi jika diketahuinya itu sisi alas dan tinggi limas, yang kita cari adalah tinggi segitiga pada sisi tegak. Caranya menggunakan Pythagoras yang sudah kita pelajari. Setelah itu baru kita masukkan rumus. Sisi kali sisi 6 kali 6. Alas kali tinggi. Alas segitiganya sama dengan panjang sisi alasnya, maka 6. Dikali 5 cm didapat dari ini, dikali 4 rumus dibagi 2. Paham ya? Insya Allah paham. Jika anak ibu ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Misal, Bu, ini angka 6-nya dapat dari mana? Atau 4-nya dari mana, Bu? Atau 96 dari mana, Bu? Boleh ditanyakan. Semoga anak ibu paham ya. Dan nanti saat mengerjakan latihan soal, itu bisa. Terima kasih, Bu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.